Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai KineMaster, yaitu pengolah video di Android yang sangat canggih namun mudah untuk dipelajari. Setelah kita menginstal KineMaster di Play Store, di Android kita sudah ada aplikasi KineMaster ini, kita klik saja. Inilah tampilan KineMaster yang lama. Inilah tampilan baru dari KineMaster. Untuk membuat proyek baru atau mengedit video baru, kita pilih buat baru ini. Kita klik saja. Di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengatur aspek rasio, ya. Bisa mau vertikal atau horizontal. Horizontal biasanya untuk YouTube, vertikal biasanya untuk Facebook, serta bisa juga kotak untuk Instagram. Untuk kali ini kita langsung saja menuju bagaimana cara membuat atau mengedit video. Nah, di sini langsung saja kita membuat proyek baru. Nah, pada saat kita membuat proyek baru atau editing video baru, di sini kita bisa menuliskan langsung nama yang kita inginkan. Nah, kita klik saja ini. Kita bisa memberi nama misalnya latihan 1. Nah, inilah nama proyeknya. Jadi kalau memang belum disimpan berupa video, KineMaster masih dianggap sebagai proyek. Ya, nanti kalau sudah disimpan dalam bentuk video baru video. Nah, kita klik berikutnya. Ini berikutnya kita klik. Jika muncul iklan, kita lalui saja. Nah, inilah folder yang berisi video yang akan kita buat. Jadi ini bukan videonya, tapi folder-folder pada HP kita. Nah, di sini kita bisa masuk ke salah satu folder di mana video kita berada. Mungkin juga video kita berada mungkin di kamera atau di video. Saya mau membuka file saya yang berada di KineMaster. Kita buka foldernya dengan mengklik. Nah, inilah video yang akan kita edit. Nah, kita klik saja, langsung muncul di sini. Layar yang lebar ini adalah tampilannya, sedangkan yang bawah ini adalah tempat untuk kita mengedit video tersebut. Inilah tampilan dari proyek KineMaster. Sedang menu-menunya itu terdapat di sebelah kiri. Ini sebelah kiri ada pengaturan. Nah, tapi ini nanti dalam berikutnya kita langsung saja ke menu dari pengoperasian editing video. Yang pertama di sini muncul adalah media. Inilah yang disebut media ini. Ini media, berarti video yang kita masukkan itu disebut media. Nah, sebagai contoh kita mau memasukkan media baru. Ini media ini mau disambung dengan atau ditambah dengan video lain karena kita mau menggabung beberapa video. Berarti di sini kita klik media. Kita pilih video lain yang akan kita gabungkan. Misalnya di sini saya akan menggabungkan dengan video ini. Nah, ini berarti sekarang ada 2 video yang akan kita gabungkan. Video pertama dan ini video kedua. Nah, kalau kita mengklik salah satu video berarti kita sedang mengaktifkan. Ini yang sedang aktif adalah ini. Kita klik yang sebelah kiri. Ini yang aktif sebelah ini. Jika kita mau mencoba memplay atau menjalankannya, kita klik di area kosong sebelah sini, area kosong seperti ini. Kita pilih play-nya ini. Namun jika mau dari awal berarti kita posisikan, inilah nantinya akan kita sebut sebagai kursor aja ini biar mudah. Nah, dari tepi ini. Walaupun mau memulai dari manapun tidak ada masalah. Nah, saya mulai dari tepi, kita play itu dengan ini. Di sini muncul peringatan, berarti jika kita menekan lama, dia akan tampil dengan layar penuh. Nah, ini saya oke saja agar tampil seperti biasa. Inilah jika memplay. Tapi ini baru video mentah yang belum diapa-apakan. Inilah baru membahas tentang media yang akan kita operasikan. Nah, setelah media, menu berikutnya adalah lapisan. Lapisan yaitu semacam stiker ataupun tulisan ataupun apa yang berada di atas media. Nah, itu bedanya media dengan lapisan seperti itu. Kalau media itu menambah
durasi, ini video pertama, ini video kedua. Sedangkan lapisan itu menumpuk pada media. Nah, kita klik saja lapisan. Pada lapisan ini terdiri dari media itu sendiri, jadi sangat mungkin sebuah media ini kita tumpuk dengan media lain, yang berada di atasnya nanti. Akan saya coba dengan memberikan lapisan berupa media. Ini, nah, berarti video yang tadi akan kita sisipi dengan video lain. Nah, misalnya saja akan saya sisipi dengan video ini. Video ini akan saya sisipkan. Nah, ini bisa kita taruh pada posisi yang kita inginkan dengan menggesernya, diklik, geser saja seperti ini. Berarti tekan tanpa dilepas, kemudian geser. Untuk mengatur ukurannya, nah, kita bisa menarik pada panah kiri kanan ini, kita bisa menarik untuk memperbesar, nah, mendorong untuk memperkecil. Nah, sedangkan perputaran itu pada area yang atas ini. Kita bisa memutar kiri ke kanan dan sebagainya. Inilah lapisan. Dan lapisan yang kita masukkan pertama adalah media. Nah, pada lapisan kita bebas memasukkan bentuk apapun juga, baik foto, video, maupun stiker. Ini sekarang saya memasukkan sebuah media pada media utama. Jika kita coba untuk memplaynya, itu hasilnya seperti ini. Ini selalu muncul. Di sini kita coba menekan lama, berarti dia akan muncul full screen. Nah, dia full screen seperti ini. Berarti ini media aslinya, sedangkan ini adalah lapisan yang berupa media. Nah, ini adalah lapisannya. Akan saya coba lagi untuk mengetahui lapisan yang lain. Nah, pada saat kita memasukkan lapisan, posisi start itu berada pada posisi kursor. Berarti seandainya kita memasukkannya di posisi pertengahan antara lapisan pertama, ya, berarti kita posisi kursor di sini, kita klik lapisan. Nah, kalau tadi kita memasukkan media bisa berupa gambar ataupun video. Nah, media ini saya coba memasukkan berupa gambar. Nah, klik media, saya masukkan berupa gambar, misalnya saja ini. Nah, ini saya masukkan berupa gambar. Posisinya sama seperti ini. Kiri kanan. Nah, ini. Berarti yang satu memasukkan lapisan berupa media video, yang satu berupa media gambar. Nah, jika coba di play, maka hasilnya seperti ini. Nah, saya oke saja. Ini muncul media awal, muncul lapisan pertama, kemudian pada saat di sini dia muncul lapisan kedua. Lapisan yang pertama berupa video, lapisan kedua berupa foto. Berarti lapisan namanya juga lapis, berlapis, dia bisa menumpuk. Sedangkan jika kita mau memasukkan lapisan berikutnya, di sini kita mungkin juga pada lapisan ini saya klik. Ingat nanti munculnya startnya pada posisi yang merah, garis merah vertikal ini. Sekarang di sini KineMaster juga menyediakan efek. Inilah efek. Akan saya coba klik. Saya pilih efek ini. Nah, kalau media tadi itu menempel, nah kalau efek itu memberikan efek pada media aslinya. Sebagai contoh saya akan masukkan efek ini. Nah, inilah efeknya. Akan saya beri efek. Di sini efek ada banyak, ada efek wave, ada bunga, ada efek dasar. Nah, saya coba efek ini. Jika pilihannya sudah sesuai, kita klik tanda centang.
lapisan yang berikutnya yaitu efek. Nah, akan saya mencoba untuk efeknya. Ini efek. Di sini KineMaster sudah menyediakan beberapa efek yang nantinya akan memberikan efek pada media utamanya ini. Akan saya coba memberikan efek wave ini. Kita klik efeknya yang sini. Nah, inilah efek. Berarti dia memberikan efek pada media utamanya. Itulah efek-efek yang diberikan. Akan saya coba yang ini aja. Saya klik tanda centang. Berarti kalau dicoba dari awal seperti ini, kita coba. Ini lapisan pertama, lapisan kedua. Nah, setelah itu kita muncul efek. Ini efek. Setelah efek, ini bisa bertumpuk lapisan ya. Setelah efek, di sini kita coba lapisan baru yang mengenai efek. Sekarang stiker. Ya, stiker ya terbayang namanya stiker, sama persis pada stiker-stiker pada umumnya yang ditempel pada suatu media. Akan saya coba mengklik stiker. Nah, inilah stiker yang sudah disediakan. Nah, kita juga bisa mendownload stiker baru berada di gambar warung ini. Nah, tapi saya akan mencoba memanfaatkan yang sudah ada. Nah, misalnya aja grafis gerak. Grafik. Kita coba ini. Nah, kita pilih stiker yang akan kita tempel. Nah, sebagai contoh akan saya coba pakai ini. Nah, disinilah dia muncul. Prosesnya sama, baik merubah ukuran maupun posisinya. Kalau merubah ukuran berarti tarik saja seperti ini. Nah, ini berarti berada di sini. Nah, kita centang. Stiker kita bisa juga memberikan lebih dari satu. Misalnya di sebelah kanan mau saya tambah lagi stiker lagi. Stiker. Kalau tadi grafik gerak, sekarang misalnya perayaan dengan balon. Nah, misalnya ini. Kalau sudah, klik tanda centang. Nah, memperbesar, memperkecil, sama dengan menarik ini ke kanan maupun ke bawah. Nah, ini. Kalau sudah, tekan centang. Nah, ini. Di sini lapisan bisa lebih dari satu. Seandainya dia menutup seperti ini, berarti kita bisa roll lagi ke atas. Berarti dia cuma tertutup saja karena areanya yang tidak muat. Nah, sekarang akan saya coba memplay. Dia muncul lapisan pertama, ini lapisan kedua. Setelah itu ada efek. Nah, kemudian muncul efek balon dan ini juga muncul ini. Nah, kita lanjut ke lapisan yang berikutnya. Nah, kalau tadi stiker, yang begitu banyak stiker. Nah, sekarang teks. Lapisan teks biasanya untuk membuat judul. Misalnya aja kita taruh di yang paling depan. Nah, di sini kita lapisan, kita kasih teks. Ya, teks ini. Pada teks kita diberi area untuk menulis judul yang kita inginkan. Misalnya kita kasih judul misalnya unboxing tongkat selfie. Kalau sudah, kita tekan OK. Nah, inilah teksnya. Proses membesarkan dan memperkecil itu sama. Nah, defaultnya dia pakai putih, namun nanti bisa diganti. Nah, asal kita aktifkan seperti ini, warnanya bisa diganti. Inilah untuk mengatur warna yang nanti akan kita bahas. Merah saja misalnya. Centang. Nah, akan saya coba menampilkannya. Dia judulnya muncul ini, tapi belum ada efek bergerak ataupun yang lainnya. Saya selesaikan dulu mengenai lapisan. Nah, kalau tadi lapisan berupa teks yang dimana kita bisa menulis baik untuk judul ataupun memberikan keterangan yang lain. Nah, yang terakhir di sini tulisan tangan. Nah, tulisan tangan sudah terbaca. Apa gunanya? Nah, di sini tulisan tangan kita bisa memberikan coretan. Ya.
coretan bebas. Yang pertama ini adalah alat tulis yang kita gunakan. Ini alat tulis yang kita gunakan. Kita bisa memakai pensil ataupun bentuk panah. Begitu juga bentuknya bisa kotak ataupun bulat ataupun kotak kosong. Nah, ini mengenai pensilnya. Begitu juga warna, ini warnanya. Kita bisa merah, kuning, hijau. Nah, misalnya kita pakai warna hijau. Oke. Nah, yang bawah ini untuk menghapus sebagian, sedangkan ini untuk menghapus secara keseluruhan. Nah, sedangkan ini adalah lebar pena. Berarti lebarnya, nah di sini kebetulan mau pakai yang paling lebar. Nah, akan saya coba yang kecil saja ini. Kita bisa mulai memberikan goresan tangan. Bisa juga kita melingkari sesuatu untuk tanda, misalnya ini tongsisnya, ini wajahnya yang ganteng, dan sebagainya. Bisa berupa garis, kotak, ataupun kita bisa menulis. Penanya ukurannya bisa kita rubah. Untuk lebih kecil berarti pakai yang ini, lebih kecil dia. Nah, untuk menghapus sebagian kita pakai ini, menghapus sebagian, ini sebagian terhapus. Kalau mau menghapus semuanya berarti kita pakai yang ini, dia terhapus semuanya. Itulah mengenai pena. Akan saya coba memberikan sebuah coretan di sini. Nah, seperti ini akan saya centang. Oke. Nah, tulisan tangannya muncul. Nah, kita bisa mencoba memplay. Dia tulisan tangan masih muncul. Nah, itulah mengenai lapisan. Nah, kemudian akan kita bahas mengenai bagaimana memberikan efek baik media aslinya maupun lapisannya. Untuk mengaktifkan baik media maupun lapisan, kita harus mengklik terlebih dahulu yang akan kita edit. Misalnya lapisan media ini akan kita edit baik tampilannya maupun warnanya. Nah, setelah aktif, di sini muncul menu dari editing dari video ini, dari media ini. Inilah, kita bisa memotong ataupun memberikan efek suara ataupun memberikan tampilan yang berbeda dan lain-lain. Nah, akan kita bahas satu persatu agar lebih nyaman. Lapisan-lapisan video, lapisan-lapisan yang tadi dibuat latihan akan saya hapus terlebih dahulu. Untuk menghapus baik lapisan maupun media, kita klik objeknya, terus kita tekan tanda hapus ini. Nah, ini hapus. Ini hapus agar menjadi lebih bersih. Nah, ini. Sekarang kita mencoba latihan baru mengenai efek-efek pada media ataupun lapisan. Nah, media terlebih dahulu. Inilah medianya. Setelah kita aktifkan, otomatis di sini muncul menu dari efek-efek yang akan kita berikan. Nah, yang pertama, memotong atau cut bergambar gunting. Itu gunanya udah jelas untuk memotong. Nah, namun mana yang dipotong kita harus memberitahu pada KineMaster. Nah, posisi garis vertikal inilah yang sangat menentukan sebagai start pemotongan. Nah, misalnya saya mau memotong mulai dari sini. Kita aktifkan, kemudian kita pilih tanda gunting. Nah, di sini pangkas ke kiri playhead. Nah, playhead itu maksudnya kepala play. Berarti yang dipotong adalah sebelah kiri ini. Berarti seandainya saya mengklik ini, yang terpotong sebelah kiri. Nah, saya undo terlebih dahulu. Nah, seandainya kita memilih pangkas ke kanan, berarti yang dipangkas sebelah kanan ini. Saya klik saja, nah, yang terpangkas yang sebelah kanan. Saya undo lagi.
Nah, jika kita cuma mau membagi karena mau ada sisipan ataupun yang lainnya, nah inilah dibagi di playhead. Ini yang disebut playhead. Berarti kepala play. Nah, kita bagi. Sekarang berarti dia sudah menjadi dua bagian media. Yang ini yang pertama, ini yang kedua. Saya undo terlebih dahulu. Nah, ini berarti membagi. Nah, berikutnya pada pemotongan kita juga bisa membagi, tapi ada sisipan yang berhenti, bingkai yang berhenti. Misalnya kita mau memberikan penekanan cara melakukan sesuatu, nah, agar gambarnya berhenti sejenak. Nah, kita bisa memilih ini, bagi dan sisipkan bingkai. Akan saya coba di sini. Pada bagian ini akan saya bagi dan saya sisipkan bingkai beku. Nah, inilah bingkai bekunya. Berarti pada saat kita play di sini, kita mainkan di sini. Nah, kita play. Dia bergerak, ini beku sebentar. Inilah yang disebut bingkai beku. Nah, ini untuk memberikan penekanan ataupun memberikan keterangan biasanya. Nah, saya undo lagi terlebih dahulu. Pada pemotongan ini itu berfungsi jika kita mau memotong tapi yang sebelah tengah. Misalnya ini dia terpotong kiri, ini terpotong kanan. Bagaimana kalau yang memotong tengah? Nah, inilah fungsinya. Kita bagi terlebih dahulu di playhead-nya. Baru setelah ini kita potong tengahnya, yaitu yang ini kita potong sebelah kanan, yang ini kita potong sebelah kiri. Nah, itulah memotong sebelah tengah. Nah, kemudian pada ini pengaturan suara juga ada di sini. Nah, pengaturan suara berarti suara dari video tersebut. Kita klik saja. Di sini kita bisa mengeraskan suara dari media tersebut dengan memaksimalkan ataupun mengecilkan. Nah, ini untuk mengatur kompresor baik yang kiri maupun yang kanan. Nah, misalnya kita maksimalkan, berarti kita tarik ke atas, centang. Berarti seandainya video ini ada suaranya, maka dia akan lebih keras karena sudah dimaksimalkan. Di samping suara, di sini kita juga bisa mengatur kecepatannya, kecepatan video. Di sini yang tadinya durasinya adalah 14 detik, ini adalah durasi ya. Durasinya 14 detik panjang dari video ini. Sedangkan yang sebelahnya ini sampai 20, berarti 14 kurang 20 kurang 14 sekitar 6 detik. Nah, sekarang saya aktifkan ini. Ini yang tadinya 14 detik, nah, kecepatannya di sini akan saya tambah di sini. Defaultnya adalah ini 1 kali. Kita bisa menambah kecepatan jadi 4 kali seperti ini. Di sini muncul peringatan jika kecepatannya dipercepat lebih dari 2 kali, video itu akan tersendat. Akan saya coba saja. Akan saya coba. Ini sudah dipercepat 4 kali. Nah, saya coba play. Nah, ini. Saya undo lagi. Nah, kecepatannya kalau ini berdasarkan perkalian 4 kali, 8 kali dan sebagainya. Jika di luar itu kita bisa memakai yang sebelah bawahnya. Dia standarnya adalah 1.
berarti 1 kali, tidak dipercepat dan tidak diperlambat. Nah, kita mau mempercepat 1,5 kali, berarti kita geser aja ke 1,5. Nah, yang tadinya 14 sekarang menjadi 9. Nah, kalau di play berarti dia mempercepat 1,5 kali. Kemudian membalik. Ini berfungsi untuk membalik yang tadinya setar dari kiri ke kanan. Video ini akan berbalik ke sana, berarti setar dari sini. Nah, biasanya ini digunakan untuk misalnya piring jatuh. Nah, piring jatuh kemudian pecah. Agar memberikan efek yang bagus, piring jatuh itu kita balik. Berarti nantinya jadinya piring yang pecah mengumpul kembali terus meloncat ke tangan. Nah, itulah fungsi membalik. Ini mungkin tidak perlu dijelaskan karena sudah terbayang. Fungsi berikutnya adalah pan and zoom. Itu kita mungkin me-zoom bagian video tertentu. Nah, di sini untuk me-zoom kita pilih pan and zoom. Kita klik saja. Pada pan and zoom, caranya ini adalah startnya dengan cara memperbesar seperti ini. Kita di zoom dengan memperbesar, mencubit, tarik keluar untuk memperbesar, mencubit, tarik ke dalam untuk memperkecil. Nah, sebagai contoh di sini akan saya zoom. Nah, segini. Berarti setar ini adalah posisi awal yang di zoom, atau sedangkan ini adalah posisi akhir yang di zoom. Nah, kita coba tekan tanda centang. Nah, berarti dia zoom besar. Kita play, dia mengecil. Atau juga mungkin sebaliknya, pada play and zoom ini saya kembalikan. Startnya saya kembalikan ke bentuk normal lagi. Nah, ini bentuk normal. Kita sekarang berbalik, berarti mengecil. Ini yang akan saya perbesar. Biar lebih ekstrim akan saya perbesar dengan lebih besar lagi. Misalnya ini akan saya coba play. Berarti dari full dia mengecil. Ini saya hapus dulu. Itulah fungsi pan and zoom. Berarti setar dari mana, akhirnya berada di mana untuk di zoom itu sendiri. Nah, ini akan saya kembalikan terlebih dahulu. Ini. Seandainya zoom itu biar tidak bergerak, berarti tidak antara ini dan yang atas setar maupun finish itu besarnya sama dengan ini kita klik, berarti dia terkunci. Ini saya klik, ini saya perbesar. Berarti kedua-duanya terkunci, tidak bergerak membesar maupun mengecil karena ini sama dengan. Saya coba. Saya play,
dia terkunci pada posisi zoom segitu. Itulah mengenai pen dan zoom. Kita undo terlebih dahulu. Setelah pen dan zoom, nah di sini ada juga fasilitas yang sangat penting sekali, yaitu putar dan cermin. Saya klik terlebih dahulu, putar dan cermin. Nah, pencerminan. Sangat mungkin kita mengambil video dari selfie sehingga fotonya terbalik, baik terbalik horizontal maupun vertikal. Nah, di sini kita bisa membaliknya dengan putar dan cermin. Saya balik. Nah, ini berarti yang tadinya di kiri jadi di kanan. Begitu juga atas bawah. Ini kepalanya jadi di bawah. Kiri dan kanan, atas dan bawah. Begitu juga bisa kita putar. Karena mungkin videonya miring, kita bisa putar. Nah, putaran rasio terbalik, rotasi terbalik. Nah, itulah mengenai putaran cermin. Nah, seandainya di play ya terbayanglah seperti apa. Dia yang tadinya di kanan jadi di kiri. Nah, berikutnya setelah putar cermin, di sini ada filter warna. Nah, inilah filter warna. Mungkin juga kita akan merubah pewarnaannya. Ini warna dasar. Mau pakai ini, bentuk warnanya bisa kita nolkan. Apa mau pakai bentuk kayak hitam putih? Di sini kita bisa memilih kategorinya atau kategori dingin. Saya undo terlebih dahulu nih. Kategori dingin. Nah, seperti ini misalnya. Untuk menyesuaikan situasinya. Nah, saya centang, nah berarti dia pewarnaannya sudah berubah. Dan saya undo saja. Nah, sekarang penyesuaian. Ini juga termasuk dalam penyesuaian warna. Saya coba klik di sini. Misalnya kecerahannya mau ditambah, tambah cerah, ataupun mau justru dikurangi. Nah, ini mengatur kecerahannya. Di sini juga untuk mengatur kontras agar lebih kontras ataupun mengurangi kontras. Di sini juga ada saturasi. Ada gain, gamma, dan sebagainya, bisa dicoba sendiri masing-masing. Nah, saya centang saja. Untuk berikutnya adalah klip grafis. Nah, saya coba klip grafis. Di sini pada klip grafis ini kita bisa memberikan efek judul dengan memberikan efek. Nah, misalnya aja yang ini kita pilih efek ini. Kita centang ini. Nah, disinilah kita bisa menulis judulnya. Nah, kita klik saja judulnya dengan menuliskan judulnya di sini. Tuliskan judulnya latihan 1. Oke. Berarti nanti di sini muncul latihan 1. Nah, sebatas apa dia muncul? Kalau ini sekarang adalah satu media muncul semua karena dia full. Bisa dicoba ini. Inilah dia muncul latihan 1.
agar tidak muncul semuanya dalam satu video, kita bisa perkecil seperti ini. Kita perkecil, kita play. Nah, dia cuma muncul sebentar. Pada klip grafis ini banyak sekali kategorinya, bisa juga berupa sentimental, ini kita bisa pakai ini, kira-kira munculnya seperti ini, latihan 1 judulnya. Juga bisa kita pakai ini, kita pakai ini, kira-kira munculnya nanti seperti ini. Itulah memberikan efek penulisan judul, itu berada pada klip grafis. Kalau vignette itu dia agar ada lingkaran di tengah yang jelas, sedangkan pinggirnya berbayang. Akan saya coba aja. Inilah vignette. Saya off-kan saja vignette-nya. Amplop suara. Nah, amplop suara maksudnya di sini pada head ini atau kursor ini kita bisa mengatur suaranya diperkeras. Nah, dia berarti suaranya dari posisi dasar ini yang standarnya dia mengeras, semakin keras di sini, kemudian dia melemah lagi. Bisa juga dari akhir dia lebih keras. Nah, jadi seperti ini, semakin ke akhir semakin mengeras. Nah, jadi seandainya ada suara dia mengeras. Nah, kemudian di sini efek berikutnya setelah amplop suara. Nah, ini pada equalizer. Nah, ini untuk musik. Di sini ada menguatkan bass, melemahkan bass, hip hop dan sebagainya. Ini untuk editing musik. Nah, di sini juga ada berkumandang. Nah, di sini maksudnya kita suaranya seolah-olah kayak suara di kamar mandi, bisa juga suara di gua. Nah, seandainya video ini ada suaranya, saya undo saja. Ini untuk, nah inilah yang kadang kita menginginkannya, itu pengubah suara. Di sini pengubah suara, ini kita bisa mengubah suara menjadi suara laki-laki maupun suara perempuan. Kita bisa mengubah suaranya jadi mirip seperti suara monster dan sebagainya. Itulah pengubah suara. Seandainya video ini ada suaranya, maka kita bisa mengubah suara. Pengubah suara. Seandainya video ini ada suaranya, suaranya itu bisa dipisah. Berarti antara video tersendiri, suara tersendiri. Nah, caranya dengan mengekstrak audio ini. Ekstrak audio kita klik. Nah, berarti inilah suaranya. Sedangkan ini adalah videonya. Sekarang sudah terpisah. Berarti kita bisa mengubah suaranya saja ini, ataupun kita bisa mengubah videonya saja, karena dua hal ini sudah terpisah dengan mengekstrak audio. Ini ekstrak audio. Inilah pemberian efeknya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kalau efek-efek untuk lapisan? Kalau tadi efek-efek untuk media sudah dibahas semua. Sekarang efek-efek untuk lapisan. Berikutnya, untuk animasi pada efek akan saya membuat media baru saja. Berarti ini akan saya hapus terlebih dahulu. Kita akan mengambil media baru. Berarti jika dalam posisi terbuka mengambil media baru, berarti kita klik ini. KineMaster juga menyediakan berbagai macam media template. Bisa kita unduh di ini, gambar warung ini. Misalnya kita akan mengambil gambar pemandangan ini misalnya. Nah, ini
Ini bisa kita unduh gambarnya, kita unduh saja. Nanti itu akan terunduh beberapa gambar ini yang bisa kita gunakan sebagai media asli ataupun sebagai lapisan. Kita sedang mengunduhnya. Untuk animasi dan efek-efek pada lapisan akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.